Apa alasannya untuk memberikan vaksin itu? Ya, urgensinya itu Ya, apa harus kan tadi dijelaskan. Bapak bertanya, apa maksudnya? Iya. Ya, ini harus dianalisa. Iya, iya. Siapa yang mengusulkan? Iya, iya. Apakah si pembuat vaksin? Iya, iya. Takut tahu-taunya Pak, si pembuat vaksin ini tidak ada lagi orang mau beli vaksin. Iya, iya, iya. Ini WHO biasanya WHO. Nah. Dan itu nggak gratis. Saya yakin nggak gratis. Tidak gratis kan? Iya, nggak gratis. Orang yang membelinya sudah mikir, orang lain sudah mikir. Kecuali bangsa Iya. Indonesia yang Iya. tak mikir. Mau jadi korban bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di TV Masumi. Pemirsa, kita dikejutkan oleh berita yang sangat menarik. Ini pemerintah akan memberikan vaksin untuk alat reproduksi bagi anak kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Apa pentingnya ini? Apa positifnya? Apa negatifnya? Apakah ini tidak sia-sia saja? Untuk itu sudah hadir di studio Masumi, ya TV Masumi, Dr. Wazri Afifi, ya, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam. Dan kedua Pak Profesor Dr. Chandra Emirullah. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mulai dari Pak Wazri dulu, yang juga medical doctor, ya, kemudian PhD di etika public health. Ini yang tepat sekali. Ya, ini gimana? Silakan Pak Wazri. Ya, gini Pak. Sebelum kita mendengar berita bahwa ada pemberian alat vaksin penyakit alat reproduksi wanita kepada anak-anak kelas SD kelas 5. Ini masalah. Dulu pernah juga berita bahwa diberikan kondom kepada secara gratis. Secara gratis. Nah, ini Kondom masalah, sekarang vaksin untuk wanita. Iya. Perempuannya. Sebenarnya tujuan itu? Kita dengar supaya wanita-wanita itu tidak akan ketularan penyakit. Penyakit alat reproduksi. Penyakit alat reproduksi. Mungkin kalau sekali imbas itu bagus. Iya. Tetapi dia tidak tahu Pak, apa sebab dan apa sejarahnya cerita diadakan alat-alat itu semua. Nah, ini ada cerita sejarahnya Pak. Nah, gimana ceritanya? Dulu orang Yahudi ingin menyeimbangkan jumlah penduduk Yahudi di dunia. Iya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu berikan perancang keluarga kepada orang-orang lain selain Yahudi. Artinya selain Yahudi tidak memberikan keturunan. Lama-lambat laun jumlah mereka sama. Nah, dan satu lagi Pak, kenapa diberikan alat vaksin itu? Supaya anak-anak itu berpikir bahwa dia akan mengadakan seks bebas. Kalau suatu bangsa sudah melegalkan kebebasan intim, maka akan terlahirlah generasi-generasi yang rusak, yang tidak ada bedanya dengan makhluk berkaki 4. Nah, itu dia. Tapi Pak Wazri, apakah penyakit alat reproduksi itu terkontaminasinya hanya karena ada hubungan seksual atau hal-hal lain? Ya, mayoritasnya karena hubungan seksual. Oh, oke. Tidak ada yang lain. Jarang Pak. Jarang. Dengan air pun tidak. Oh, oke. Nah, jadi oleh sebab itu si Yahudi ini terlalu berpikir sangat analisis yang sangat tinggi. Iya. Bagaimana caranya menyusahkan dan menyusahkan orang lain dan menghinakan orang lain. Iya. Si Yahudi ini Pak, dia membuat undang-undang bebas seks. Oke. Orangnya sendiri
diatur untuk tidak mengadakan hubungan seks secara bebas. Iya, iya, iya. Orang lain diberi kebebasan berpakaian terbuka aurat. Dia sendiri menutup aurat. Nah. Kan kita lihat di Amerika, Pak. Iya, iya. Anak-anak sekolah Yahudi kan semua rapi-rapi. Iya, iya. Semua menutup aurat. Bagaimana orang selain Yahudi? Iya, iya. Semua terbuka aurat. Iya, iya. Ini adalah tujuan utamanya. Iya, iya. Menjadikan manusia lain terhina Iya, iya. dan manusia Yahudi termulia. Iya, iya. Caranya mengadakan seks bebas. Nah, ini. Bagaimana cara seks bebas bisa terjadi? Diberikan vaksin. Iya, iya. Oke. Untuk menghilangkan ketakutan. Ketakutan. Jadi kalau sudah kena vaksin, Bebas. dia merasa bebas. Bebas dari ancaman penyakit Sakit. alat reproduksi. Antara lain HIV. Ya. Ya, gimana Pak Chandra ini? Mungkin dari sisi kebijakan publik atau dari sisi lain? Ya, kalau kita melihat bahwa adanya rencana pemberian vaksin alat reproduksi itu, ini kan baru ya, baru kita dengar. Baru Ya, kita ya. dengar. Nah, jadi ini kita perlu mengetahui secara lebih mendalam. Iya, Pertama, apa persisnya vaksin itu? Apa namanya? Iya. Apakah memang vaksin alat reproduksi atau alat untuk mengontrol kesehatan yang lainnya? Oke. Misalkan untuk mengontrol terjadinya kanker serviks misalkan. Iya. Apa fungsi daripada vaksin yang akan diberikan? Iya. Kalau misalkan ada manfaatnya, seperti misalkan mencegah kanker, itu sangat positif ya. Iya. Nah, jadi, tapi kalau misalkan mencegah juga alat sebagai menghentikan penyebaran penyakit kelamin, misalkan seperti HIV, AIDS dan sebagainya, itu juga bagus. Tetapi jangan sampai mendorong atau memberikan semacam dorongan atau semacam pembenaran kepada murid-murid ya, anak-anak sekolah kita untuk melakukan seks bebas misalnya, karena mereka salah sangka bahwa dengan adanya pemberian vaksin ini mereka bisa melakukan seks bebas karena tanpa ada rasa kekhawatiran bahkan dihinggapi penyakit, seolah-olah mereka kebal, padahal ini kan baru vaksin kan, belum tentu mereka akan kebal nantinya. Karena kan kalau sudah kena penyakit itu kan bisa saja orang yang sudah kena vaksin masih kena kan. Jadi tidak menjamin 100% ya. Tapi yang penting diutarakan oleh pemerintah, apakah ini Depkes atau Departemen Pendidikan, apa fungsi atau kegunaan daripada vaksin ini yang akan diberikan ini. Apakah memang berguna sekali untuk kesejahteraan masyarakat, terutama khususnya kaum wanita, perempuan, murid-murid perempuan ya. Apalagi ini mereka berusia muda ya, kelas 5 SD, mungkin kelas berusia 11 tahun ya. Apa akibatnya terhadap vaksin ini? Apakah ada dampaknya? Mungkin ada efek sampingannya, ini harus dijelaskan karena orang tua sangat khawatir kalau adanya pemberian vaksin ini, selain dampak daripada kesehatan langsung, mungkin ada efek daripada secara psikologis seperti tadi ya, merasa seolah-olah anak itu sudah bebas dari segala penyakit kelamin sehingga mereka bebas untuk melakukan apa saja. Nah ini sangat memberikan kekhawatiran kepada orang tua terutama dan juga kepada kita sebagai orang Islam dan orang yang beragama kan tentunya tidak menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu yang di luar norma agama dan norma sebagai bangsa Timur ya. Nah, ini harus perlu dijelaskan atau disosialisasikan lebih jelas oleh pemerintah sebelum menjalankan program ini. Iya, betul sekali. Dan ini juga sebenarnya perlu kita pertanyakan, apa urgensinya? Apa memang perlu? Apa saatnya sekarang? Karena walaupun itu bagi si penerimanya gratis, saya yakin bagi pemerintah nggak gratis itu. Beli itu mahal itu. Miliaran, mungkin triliunan itu. Kalau memang ada indikasinya, ada urgensinya, ya mungkin bisa dipertimbangkan. Karena ini banyak aspek sosiologisnya, sosial budaya dan keagamaannya yang ini. Nah, gimana Pak Wazri lebih lanjut? Oh, ya Pak, ini masalahnya maksud hati pemerintah. Yang analisa pendek. Maksud hati pemerintah membuat masjid.
Yang siap apa, Pak? Iya. Gereja yang siap. Maksud arti membangun masjid yang jadi gereja. Yang siap? Yang siap gereja. Ya, itulah pemerintah berpikir beribu kali. Iya. Apa alasannya untuk memberikan vaksin itu? Iya, urgensinya itu apa harus kan dijelaskan. tadi Bapak bertanya, apa maksudnya? Iya. Ya, ini harus dianalisa. Iya. Siapa yang mengusulkan? Iya. Apakah si pembuat vaksin? Iya. Takut tahu-taunya Pak, si pembuat vaksin ini tidak ada lagi orang mau beli vaksin. Iya. Ini WHO biasanya WHO. Dan itu nggak gratis. Saya yakin nggak gratis. Nggak gratis kan? Iya, nggak gratis. Orang yang membelinya sudah mikir, orang lain sudah mikir. Kecuali bangsa Indonesia yang tak mikir. Mau jadi korban bisnis pembuat vaksin. Iya. Ini harus hati-hati dipikirkan berhati-hati. Tapi oleh sebab itu Pak, kerja kita bukan mengkritik saja. Iya. Kita beri dia solusi pemerintah itu gimana solusinya? Solusinya mudah saja. Tingkatkan pelajaran agama. Itu yang paling penting. Gitu. Ya. Kalau dulu hanya 3 jam per minggu, sekarang jadikan 9 jam. Iya. Supaya otak-otak rakyat bangsa Indonesia ini mengerti bahwa hidup manusia adalah manusia bernilai. Iya, betul. Bagaimana menjadi manusia bernilai? Yaitu mengerti seks bebas. Iya, itu. Setelah dia mengerti seks bebas, maka dia akan memberi keturunan hanya cara-cara normal. Akad nikah. Lahirlah generasi yang sempurna. Iya, betul. Maka tidak perlu lagi itu vaksin. Iya, nggak perlu ngabisin uang aja. Habis uang dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan bangsanya. Iya. Jadi pemerintah mikir 2 kali lah. Mikir 2 kali itu. Atau mikir berkali-kali. Itu yang penting sekali. Jangan beli lagi vaksin karena mempunyai modal yang banyak. Kecuali dunia kasih gratis. Dan itu penting. Saya sepakat sekali supaya pelajaran agama itu ditingkatkan. Dan juga ini kita ingat zaman-zaman kejayaan Islam di zaman Rasulullah dan zaman kerajaan Ottoman. Ottoman itu 600 tahun dia berkuasa, sangat lama itu. Itu karena mereka itu imam-imamnya itu betul-betul orang yang teruji, Pak. Jadi mereka memimpin itu berdasarkan contoh. Kalau bahasa Jawanya apa itu? Sepi, apa itu namanya, ada bahasa Jawanya bahwa yang di depan itu menjadi contoh. Uturi handayani. Bukan, itu yang di belakang. Yang di depan ing apa itu? Ing tulodo. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso tut wuri handayani. Maka salah satu kejayaan kerajaan Ottoman itu raja-rajanya dan imam-imam itu menjadi contoh. Nggak ada imam-imamnya korupsi, kaya-kaya nggak ada. Semuanya sederhana hidupnya. Hanya mengabdi untuk Tuhan. Jadi pelajaran agama ditingkatkan itu. Dan tokoh-tokoh agama yang tercela itu gimana lah caranya nggak tahu kok bagaimana kerajaan Ottoman bisa mengarahkan supaya pemuka-pemuka agama itu jadi teladan. Jangan pemuka agama berselingkuh. Pemuka agama korupsi, pemuka agama kaya raya. Wah, itu walaupun kita berjam-jam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita itu sukar sekali masuknya. Tapi itu salah satunya itu harus ada kombinasinya. Gimana Pak Chandra? Ada tambahan? Ya, kalau kita mengkaji ulang lagi mengenai pentingnya atau urgensinya daripada pemberian vaksin ini, maka seharusnya dipikirkan kira-kira apa urgensinya, apakah memang penyakit kelamin di antara para pelajar kita itu sudah sangat begitu tinggi. Berapa besarnya, apakah ada datanya? Seharusnya kan pemerintah dalam memutuskan untuk memberikan vaksinasi tersebut, kalau untuk menjaga penyakit menular dari penyakit kelamin dan sebagainya itu berdasarkan data. Nah, data-data itu mana harus diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu rupanya penyakit menular
kelamin ya di Indonesia itu sudah sangat tinggi, termasuk di kalangan pelajar misalkan. Sehingga pemerintah perlu memberikan kondom, perlu memberikan vaksinasi alat reproduksi ini ya. Jadi harus ada alasannya, harus ada datanya supaya bisa dipahami oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian juga dari segi anggarannya, berapa besar anggarannya itu yang harus disediakan untuk pemberian vaksin ini. Kalau misalnya terlalu besar, mungkin bisa dilakukan secara bertahap, mungkin untuk yang SMA dulu atau SMP dulu, baru SD gitu kan. Jadi jangan sekaligus gitu. Kemudian dari segi penyedia vaksin itu siapa, ya? Buatan negara mana, ya? Karena kan misalnya kan buatan negara Cina kan beda mungkin dengan negara Amerika atau Eropa, ya, karena ada kualitasnya kan. Mungkin berbeda ya. Nah, jangan sampai orang tua jadi merasa takut nanti anaknya ada side effect atau efek sampingnya karena ada vaksin ini. Seperti COVID kan kita tahu kan, banyak pihak-pihak yang meragukan vaksin dari negara-negara tertentu. Mereka khawatir. Nah, jangan sampai ini juga terjadi dengan anak-anak kita ya. Jangan-jangan nanti seolah-olah ada niat dari siapa gitu ingin mengorbankan anak kita. Ini perlu dituntaskan atau dijelaskan sejelas mungkin. Jangan bahwa vaksin ini tidak ada resiko apapun dan ini apakah merupakan kewajiban, keharusan setiap anak itu harus. Tidak boleh tidak. Kalau tidak melakukan program ini, apakah ada sanksinya? Betul. Apakah sukarela atau tidak? Ini harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Ini karena mungkin harus tanda tangan. Betul. Betul. Dan diketahui oleh orang tua. Tidak boleh anak itu sendiri. Jadi supaya jelas maksud dan tujuan daripada betul sekali, itu harus ada kejelasan ya. Kebijakan pemerintah itu memang menurut ininya ketentuan undang-undangnya sebelum diluncurkan harus diajak ya berbagai kelompok masyarakat mendiskusikan, antara lain orang-orang seperti Pak Wazri ya, yang pakar etika kesehatan publik ya. Pak Wazri, Dr. Wazri ini PhD-nya adalah Public Health Ethics. Itu tinggi sekali itu. Etika kesehatan masyarakat. Ini vaksin ini kan kesehatan masyarakat, itu public health. Sedangkan Pak Chandra ini ahli pada kebijakan publik ya. Jadi cocok ini. Demikian pemirsa, saya kira bincang-bincang kita mudah-mudahan didengar pemerintah dan juga mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita bersama. Terakhir Pak. Silakan Pak Wazri. Kita harap pemerintah menciptakan atau membentuk generasi yang berhikmah tinggi. Setuju. Jangan asal gunakan strategi dan cara untuk menjadikan katanya sehat, tapi menghasilkan generasi yang buruk. Harus dipikir. Sangat sepakat Pak. Demikian pemirsa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.